Masya Allah ya, yang tadinya Ana banyak yang tidak tahu karena umumnya dulu mengaji ala-ala kampung ya, makhrajul hurufnya masih belum jelas. Yang yakin bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kami istiqomah dan terus mau memurojaah pelajaran yang sudah disampaikan oleh ustazah-ustazah semua. Karena Ana sendiri malu dengan anak-anak, karena dia pernah mengoreksi bacaan Ana, yang Ana ngerasa, oh ya Allah, Ana dikoreksi sama anak, ternyata anak jauh lebih pandai. Kalau kita sebagai orang tuanya tidak memperbaiki diri, bagaimana mungkin kita melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha? Akhir kematian seorang itu yang terbaik adalah bersama Quran. BBM Bincang Bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran se-Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Kak Ulfa di podcast BBM Bincang Bareng Mapas. Kalau kemarin kita sudah bincang-bincang bersama santri Mafas Bintaro, program beasiswa yang Masya Allah banget kan kemarin teman-teman lihat. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari santri Ummahat Kampung Mafas. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya santri Ummahat adalah usia dari ibu-ibu ke atas, teman-teman. Dan pengajarnya itu ya seumuran kita-kita ini, umur 20-an seperti itu. Tapi adab beliau ini kepada gurunya yang lebih muda itu Masya Allah patut dicontoh. Perjuangan beliau dalam menuntut ilmu di Maskan Hufaz, belajar Al-Quran di Mafas ini tuh Masya Allah luar biasa. Mau hujan, mau panas, beliau berusaha untuk tetap datang untuk belajar Al-Quran. Apa sih yang melatar belakangi beliau sehingga tetap bersemangat di usia yang termasuknya sudah ini ya gitu, sudah ibu-ibu seperti itu. Tapi Masya Allah luar biasa semangatnya. Dan bagaimana kisah selengkapnya, mari langsung saja kita sambut Ibu Sri Haryanti. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustazah Ulfa? Alhamdulillah Ibu. Ibu asalnya dari mana Ibu? Saya tinggal di Jombang Tidore. Jombang Tidore. Iya, betul. Kalau dari Bintaro tuh berapa menit Bu? Kalau dari Bintaro kurang lebih dengan berkendara roda 2, karena saya naik kendaraannya cepat ya Ustazah, kurang lebih 10-15 menitan insya Allah sudah sampai. Udah sampai. Iya. Dan lancar Bu ya, nggak macet kan? Alhamdulillah lancar. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Ibu? Masya Allah, alhamdulillah sehat. Ibu santri Ummahat dari tahun berapa Ibu? Saya mau cerita sedikit ya Ustazah. Boleh sih. Awal berkenalan dengan Maskanul Hufaz ya. Awal bercerita pada saat itu masa pandemi ya, seingat saya itu masa pandemi, anak saya tidak bisa belajar mengaji secara offline. Pada saat itu kami mencari kira-kira di mana ya yang bisa kami menitipkan anak kami untuk belajar mengaji. Nah, iseng kami scroll Instagram. Akhirnya di situ sedang ada pembukaan untuk penerimaan santri untuk anak-anak dengan privat. Nah, Ana coba WA, terus Ana coba daftar. Alhamdulillah masih ada kesempatan buat anak-anak. Lalu anak-anak dulu nih yang masuk ke sini. Pada saat Ana mengantarkan anak-anak mengajar di belajar di sini, sambil nunggu karena nggak bisa Ana tinggal, Ana tunggu. Kok Ana lihat di sini banyak ummahat ya pada belajar mengaji, kok seru ya. Terus tempatnya nyaman, terus yang mengajar masih muda-muda, nggak kaku gitu. Ana berpikir kira-kira bisa nggak ya yang bukan warga di sini bergabung gitu. Ana coba cari informasinya. Waktu itu disuruh ke Ustazah Silvi ya, Ustazah Silvi kalau nggak salah ya. Terus karena waktu itu Ana belum punya nomor kontaknya dan Ana nggak tahu harus tanyanya ke siapa, Ana tanya ke Ustazah Sauna, Ustazah kira-kira Ana bisa nggak ya ikut gabung gitu belajar di sini, karena kan Ana bukan warga di sini. Terus kata Ustazah, coba tanya langsung ke Ustazah Litia, itu yang sedang lagi ngajar gitu. Oh iya, Ustazah Litia. Iya, betul. Mohon maaf Ibu potong sebentar Bu ya. Teman-teman ingat kan Ustazah Litia beberapa waktu lalu pernah jadi bintang tamu pernah jadi narasumber di sini Bu. Jadi gitu, ceritanya Ustazah Litia itu pernah jadi narasumber di podcast BBM. Beliau menyampaikan kalau beliau memang awal-awal ada Ummahat tuh beliau yang megang Ya, gitu. Mungkin Ibu ya salah satu ya, muridnya. saya salah satu.
Saya salah satunya. Nah, lalu saya, tanya ke Ustazah Lithia, "Ustazah, apakah boleh saya bergabung?" Lalu Ustazah bilang, "Boleh Ibu, selama mengikuti komitmen yang dibuat oleh Maskanul Hufaz," bilang gitu. "Oh iya, apa Ustazah, kami harap ketika bergabung Ibu bersungguh-sungguh belajar di sini, tidak menyia-nyiakan waktunya, terus, disiplin, terus memurojaah bacaan-bacaan yang, diajarkan nantinya," gitu. Bagaimana Ibu, sanggup tidak? Ya, terus, ana coba, "Ya bismillah Ustazah kalau diperkenankan ana mau," gitu. Karena sejujurnya, memang sedang mencari tempat untuk belajar mengaji. Masya Nah, Allah. karena, pandemi itu kan di mana-mana tutup ya buat belajar mengaji, bagaimana ke depannya gitu. Terus akhirnya, eee, bergabunglah ana tuh di grup Ar-Rahman, Nama dibimbing sama halakohnya Bu ya? betul, nama halaqahnya Ar-Rahman, dibimbing sama Ustazah Lithia. Dan sampai hari ini fase demi fase udah dilewatin, sudah hampir kurang lebih 2 tahun lebih ya. Sekarang, ana dipegang sama Ustazah Ai. Ustazah Ai. Iya, Oke, Masya eee, Allah. banyak perjalanan yang, menurut ana Masya Allah ya, eee, hadirnya Maskanul Hufaz ini banyak sekali membawa, dampak baik buat lingkungan sekitar. Ana saja yang merasa jauh tuh pengennya tinggal di daerah sini deh gitu kalau bisa gitu. Karena ana ngerasanya sekarang itu, mencari majelis ilmu itu banyak majelis ilmu tapi belum tentu banyak orang yang mau belajarnya Iya, gitu. betul. Makanya ana ngerasa, duh kok kayaknya, ini nih jawaban nih dari setiap doa ana, karena ana berdoa sama Allah, "Ya Allah, pertemukan ana dengan orang-orang baik yang membawa kebaikan dunia akhirat," ana bilang gitu. Masya Allah. "Dan istiqomahkan ana di sana kalau memang, itu tempat yang baik menurut Engkau." Ya Masya Allah ini adalah salah satu taman surga ya, yang seperti Oh, Rasulullah surga di bilang. dunia. Makanya ana ngerasa tuh sayang kalau harus melepas di sini walaupun kadang, kesibukan hari ini tuh semakin bertambah. Karena anak-anak kan waktu itu masuk masih TK ya, sekarang masuk sudah SD kelas 2. Mhm, Jadi kesibukannya sudah makin banyak, iya. tapi berusaha sebisa mungkin untuk komitmen gitu. Apalagi diingatkan selalu sama ustazah-ustazah yang mengajar, "Ibu istiqomah ya, Ibu sabar dalam belajar." Yang Masya Allah ngebuat kita tuh ngerasa, "Oh ya nyaman ya di sini," gitu. Ustazah tidak memaksakan gitu. Kalaupun memang ada kebutuhan yang syar'i diperbolehkan kita izin selama memang itu syar'i gitu dan tidak dibuat-buat. Terus ana ngerasanya belajar di sini tuh Masya Allah ya, yang tadinya ana banyak yang tidak tahu karena umumnya dulu mengaji ala-ala kampung ya, makhrajul Mhm. hurufnya masih belum Iya, jelas. yang penting ngaji aja gitu Bu Betul, ya. alhamdulillah, setelah belajar di sini sedikit banyak sudah mulai diterapkan Masya gitu. Allah. Makanya ana bersyukur sekali Masya Allah. Ana sih selalu berdoa ya Masya Allah semoga Maskanul Hufaz semakin berkembang, semoga Amin. makin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa di-sharing sama ummahat di sini gitu, karena Amin. amat sangat bermanfaat lah kalau menurut ana mah. Ya Iya. banyak apa ya, banyak banyak dapat ilmunya dan Mhm. banyak dapat menyenangkannya daripada tidak menyenangkannya. Masya Lebih banyak Allah. menyenangkannya. Mungkin kalau orang berpikirnya kalau pas hujan kan jauh ya dari sini ke Jombang gitu, Mhm. hujan-hujan, tapi kayaknya tuh sayang kalau nggak dateng gitu. Apalagi ustazahnya kita belum datang, ustazah udah standby, kayak ngerasa malu gitu. Wah ini, santrinya belum datang, ustazahnya udah nunggu, kadang ngerasa nggak enak. Jadi sebisa mungkin istiqomah dan meluangkan waktu, apalagi, usia sudah makin senja, kayaknya sudah semakin harus dekat-dekat dengan Al-Qur'an Iya. gitu. Takutnya namanya kita sudah semakin berumur, terkadang daya tangkapnya tidak seperti anak-anak muda seperti ustazah. Kadang kami Masya tuh Allah. untuk menghafal gitu, untuk menghafal 1, 2 ayat aja mesti berulang-ulang kali gitu. Tapi, kami yakin sih, maksudnya saya dan beberapa teman yang ada di grup kami yakin bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kami istiqomah dan terus mau memurojaah pelajaran yang sudah disampaikan oleh ustazah-ustazah semua. Jadi Mhm. kami berkomitmen untuk, bismillah lah mau berapapun, kami, orangnya, tapi kami yakin kami, bisa terus ada di sini gitu selama memang Maskanul Hufaz masih membuka kesempatan untuk kami belajar, insya Allah kami akan istiqomah terus saja. Masya Allah. Kesibukannya apa sih Bu di rumah? Kok bisa nyempet-nyempetin untuk datang ke sini belajar Al-Quran? Alhamdulillah sih saya ibu rumah tangga, memang ada,
bisnis kecil-kecilan, bisnis online aja sih Ustazah. Mm-mm. Selain itu ya hanya membersamai anak aja. Anak ibu berapa, Bu Sri? Alhamdulillah baru 1 Ustazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu ya nambah lagi. Amin, 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 amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak sempat pernah belajar di Mahfaz Bu ya katanya. Betul. Waktu umur berapa Ibu? Itu waktu umur 6 tahun. 6 Iya. tahun. 6 tahun. Itu belajar di sini itu kurang lebih hampir 8 bulan. Karena qadarullah kan pandeminya lama ya. Ya, Terus juga 2020 awal Bu ya. betul, pandeminya lama, terus harus qadarullahnya banyak ustazah juga yang mungkin keletihan dan kondisi fisiknya juga karena pandemi gitu. Akhirnya banyak liburnya. Jadi ana memutuskan untuk sementara rehat dulu karena juga waktu itu qadarullah ana dan keluarga juga kena gitu. Jadi sempat terpapar. betul. Jadi ya sudahlah untuk sementara rehat dulu. Pas mau lanjut lagi ternyata jadwalnya sudah masuk di SD. Nah, jadwal sekolahnya tuh yang di SD tuh sudah sampai siang. Jadi nggak bisa gitu kalau harus bolak-balik ke sini gitu. Gitu saja. Tadinya anak-anak dipegang sama Ustazah Sauna. Oh, sama saya Sauna. Iya, privat. Offline Bu ya. Iya, offline program privat. Bilmas berarti jatuhnya, Iya. bimbingan luar mas kan. Iya, betul. Terus karena pandemi akhirnya berhenti, Iya. masuk sekolah dan nggak ketemu jadwalnya lagi. Betul. Begitu Bu ya. Anaknya berhenti tapi mamahnya masih di sini. Masya Allah. Semoga dengan Ibu Sri belajar di sini bisa ngajarin anak di Masya rumah. Allah, gitu ya. alhamdulillahnya sih ana ngerasanya segitu saja. Dan saat ini alhamdulillahnya anak-anak sih sedang menyelesaikan tasmi juz 29. Masya Allah, Doakan ya juz Ustazah. 29. Iya. Kelas berapa tuh Bu? Kelas 2 insyaallah. Kelas 2 SD Iya. udah mau tasmi juz 29. Dan dimulai Masya dari Allah. Mas Kanul. Menghafalnya dimulai dari Mas Kanul. Masya Allah, waktu Iya. awal-awal juz 30 Betul. dulu Bu ya. Hadis, doa-doa dimulai dari Ustazah Sauna menghafalnya. Masya Allah. Jadi akhirnya karena sudah terbentuk kan, karena sudah terbentuk karakternya, sudah terbentuk kebiasaannya, akhirnya di sekolah tinggal melanjutkan. Ya, karena udah terbiasa menghafal, Betul. karena udah terbiasa menghafal, jadi mudah untuk ngafal yang Iya, lain gitu betul Bu ya. Ustazah. Insya Allah semoga lancar Bu ya Masya Allah, tasminya. alhamdulillah. Doakan ya Ustazah. Insya Allah. Terus Bu, kan udah punya anak, punya suami, punya keluarga yang harus diurus gitu ya. Belum lagi pekerjaan. Sempet gitu untuk meluangkan waktu dan nggak ada rasa kayak gengsi, ya ampun aku kan udah tua gitu. Maksudnya udah ibu-ibu yang harusnya lebih pandai lah gitu dari yang guru-gurunya atau dari kita-kita yang lebih muda gitu. Nggak ada rasa gengsi atau malu gitu untuk belajar Al-Quran. Itulah Masya Allah, alhamdulillah Allah tidak menyimpan rasa malu untuk belajar di hati Ana. Karena apa? Karena Ana sendiri malu dengan anak-anak. Karena dia pernah mengoreksi bacaan Ana, yang Ana ngerasa, oh ya Allah, Ana dikoreksi sama anak, ternyata anak jauh lebih pandai. Gimana caranya Ana bisa mengejar ketertinggalan Ana di usia yang sudah senja ini? Maksudnya di usia yang sudah matang, bagaimana caranya Ana bisa membersamai anak-anak supaya setiap doa yang Ana minta, ya Allah semoga anak-anak menjadi qurrata ayun gitu. Jadi anak, kalau kita sebagai orang tuanya tidak memperbaiki diri, bagaimana mungkin kita melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Jadi Ana mencoba ada wadahnya Mas Kanul Hufaz. Terus kenapa nggak Ana coba bertahan di sini? Kenapa Ana harus gengsi? Kenapa Ana harus punya rasa malu gitu? Padahal Allah udah kasih kesempatan loh. Tidak semua orang hatinya digerakkan untuk belajar Ya, di betul. usia yang sudah tidak muda lagi gitu, dengan segala resiko dan dengan segala kesibukan yang ada. Jadi kayaknya ngerasanya, oh iya ya, Allah tuh udah kasih kesempatan, udah kasih kemudahan banget. Masya Allah, Mas Kanul Hufaz nih, ya Allah sudah memberikan banyak kemudahan. Mungkin kalau kita belajar privat di tempat lain, kita mesti tahu ya harga privat ya gitu kan ya. Kita mesti tahu juga mungkin juga jam terbangnya juga berbeda dan lain sebagainya. Tapi di sini kami diwadahi, dikasih sama ustazah-ustazah yang insya Allah mereka pun proses belajar tapi mengajarkan kepada kami, yang kami juga tahu, oh Masya Allah, usia mungkin boleh muda, tapi kami yakin untuk ilmu ustazah-ustazah jauh lebih pandai daripada kami. Makanya kami merasa beruntungnya kami ada di tengah-tengah lingkungan Mas Kanul Hufaz. Makanya buat Ana sih Masya Allah, tabarakallah ya, Mas Kanul Hufaz tuh sebagai satu wadah, sebagai satu tempat yang sudah Allah takdirkan gitu. Maksudnya kenapa harus disia-siakan gitu kan, sayang banget ya ustazah kalau sampai hanya karena malu gitu terus kita nggak mau belajar. Iya, Kan benar. gimana ya rasanya, apa iya kita mau kayak gini terus gitu.
nanti apakah di ujung kalimat kematian kita masih bisa nyebut la ilaha illallah, secara kalimat itu nggak pernah kita pelajarin. Iya, Jadi betul. makanya Ana ngerasanya nggak apa-apa deh Ana terbata-bata, maksudnya kadang kalaupun belajar suka apa deh ustazah, Ana masih terbata-bata, lidahnya masih keseleo ya. Tapi paling tidak Ana yakin setiap satu pelajaran yang Ana dapat 10 kebaikan mengiringi Ana gitu. Jadi Ana Iya, nggak pernah Masya ngerasa Allah. gengsi dan malu. Nggak pernah gengsi Bu ya. Enggak. Dan teringat kata Ustazah Litia juga mungkin Bu ya. Betul. Mendingan malu sekarang, Betul. mendingan nggak bisa sekarang Betul. daripada malu nanti. Iya gitu. betul. Ana sangat-sangat bersyukur ya ustazah-ustazah di Maskanul Hufaz itu membersamai kami tuh tidak melihat kami tuh siapa gitu, tidak membeda-bedakan oh ini si A, ini si B, tidak. Tapi kami diperlakukan sama gitu. Kami diajarkan, mungkin ustazah merasa gini, Bu maaf ya kalau kami masih muda, tapi kami yakin yang muda ini justru yang punya pengalaman dalam berbagai hal gitu. Maksudnya ustazah nyantri, secara kami jujur kami ini orang tua yang tidak pernah masuk pesantren, jadi kami tidak pernah tahu belajar secara duduk, harus setoran secara duduk gitu. Jadi dibersamai dengan ustazah-ustazah yang kaya dengan ilmu itu sudah sangat luar biasa. Dan nasihat yang paling mengena waktu itu Ustazah Litia pernah bilang, Bu, akhir kematian seorang itu yang terbaik adalah bersama Quran. Jadi ya itu aja sih Ana mengejar. Kalaupun mungkin Ana belum bisa menjadi hafiz Quran, tapi paling enggak mudah-mudahan akhir kehidupan Ana tuh minta sama Allah dalam keadaan sedang belajar Quran lah minimal. Ya ustazah, jadi punya rasa apa ya, karena kan kematian kita itu sebagaimana kegiatan kita sehari-hari ya katanya. Ya, kita dimatikan sebagaimana kebiasaan kita. Betul, makanya berharapnya apa yang saat ini kami pelajari semoga jadi bekal buat kami, dan semoga jadi amal jariah juga buat ustazah-ustazah yang mengajarkan, dan semoga juga jadi kemudahan buat Maskanul Hufaz ini semakin berkembang. Jadi apa sih yang bikin Ibu semangat gitu? Salah satunya adalah anak yang membuat Ana semangat untuk ayo belajar gitu. Kan cita-citanya anaknya mau jadi hafiz Quran, ayo belajar gitu kan, pengennya hidupnya ke surga gitu. Terus ayo belajar, kok kalau dengerin murotal orang enak ya ngaji suaranya, pengen seperti itu. Kalau dengerin Uma Oki ngaji baca ayat enak ya, Umi Della, Manda Ayu gitu, Masya Allah kok kayaknya adem. Ustazah Litia, Ustazah Ai, Ustazah Jahro tuh kayaknya Masya Allah kayak ada apa ya ustazah, kayak hati yang gersang tuh ditetesin air, gimana sih ustazah? Jadi kita ngerasanya pengen seperti itu gitu, pengen menjadi bagian dari air itu. betul, ya yang ustazah, menyejukkan Masya gitu. Allah, betul Ya, ustazah. kayak pengen ketika kita baca orang lain dapat hidayah dari Betul, bacaan kita. Masya Allah. Ya nikmat banget yang seperti Masya Allah, itu. iya betul ustazah. Jadi ngerasanya Ana tuh kalau ngelihat Uma Oki, Ustazah Litia gitu, apalagi Bunda Yunia, orang tuanya Uma Oki itu Masya Allah katanya setiap Ibu hari Yunifah. ya, Masya Allah. Ibu Yunifah itu belajar Iya. Al-Quran 1 hari 7 Nah, jam. Masya Allah itu anak ya Allah sampai menetes, ya Allah. Ibu Yuni itu usianya sudah di atas kami ini masih ya usia masih muda lah bisa dibilang, tapi mungkin aktivitasnya jauh lebih banyak Ibu Yuni dengan Al-Quran. Kayak kami kadang ngerasa iri, Masya Allah, kalau sudah berteman dengan Al-Quran dan cinta Al-Quran tuh kayaknya nggak bisa ya ustazah kalau nggak melibatkan Al-Quran. Iya, Jadi kami betul. ngerasanya, aduh, terutama saya sendiri sih ngerasanya ya Allah pengennya tuh setiap waktu gitu, pengennya bisa, pengennya terus memurojaah bacaannya gitu. Ya paling nggak di sini di Maskanul Hufaz sudah diwadahi pertemuan seminggu 2 kali tuh, Masya Allah sudah Seminggu sangat. 2 kali. Iya. Hari apa aja itu Bu? Kebetulan jadwalnya Ana tuh hari Senin sama Rabu. Jadi ngerasanya ya Allah, kayaknya tuh kalau nggak ketemu kangen sama ustazahnya, kangen Masya sama Allah. ngajinya, kangen sama suasananya. Jadi ngerasa kayak kita tuh kayak udah jadi terikat hatinya Bu ya. betul. Jadi kayak ngerasa santri gitu ustazah. Oh iya, kita juga kan santri Maskanul gitu. Iya. Jadi kalau ditanya sama suami mau kemana, mau mondok ke Maskanul. Walaupun cuma 1 sampai setengah jam, Iya. setengah jam sampai 1 jam, Masya Allah. Kami ngerasanya jadi santri Iya, ustazah. karena ada yang mengajar Bu ya. Betul. Gitu. Masya Allah. Perjalanan Ibu ke Mahfaz ini penuh dengan rintangan gak sih Bu? Iya ustazah, kayak kemarin aja Anda ngejar sampai datang telat
karena ternyata lu masih bensin. Jadi mesti dorong cari pom bensin. Ya Udah gitu motornya NMAX, Ustazah kan agak berat ya. berat betul. Karena lupa tahu-taunya itu udah dip merah. Terus kadang kalau hujan gitu, kadang ya manusiawi kadang ada rasa malas ya gitu. Duh kayaknya hujan nih. Duh kayaknya kalau nggak terlalu deres, Ana akan paksain datang walaupun harus pakai jas hujan dan apa gitu. Cuma kalau memang deres, Ana izin gitu. Afwan ya Ustazah Ai atau Ustazah Liti atau Sejaro karena cuacanya tidak mendukung gitu. Ya beberapa kali kadang kendaraan sedang tidak baik-baik, jadi harus nge-grab. Sampai nge-grab Bu Iya, ya Masya tapi Allah. dinikmati sih Ustazah, kayaknya nggak sebanding dengan apa yang kami dapatkan gitu. Jadi Iya. ya kesusahan-kesusahan itu kami anggap sebagai jalan kami untuk menanam benih-benih pahala menuju ilmu yang sedang kami cari. Itu sih Ustazah. Kayak rugi Bu ya kalau Betul. misalkan meninggalkan satu kesempatan untuk belajar Betul. Al-Quran gitu Bu ya. Betul Ustazah. Karena kata Guru Ulfa Bu, kalau misalkan kamu nggak datang dalam majelis ilmu hanya karena hujan, hanya karena sakit sedikit terus kamu nggak datang, itu berarti kamu belum bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu Oh, itu. Masya Allah. Kata Guru Ulfa gitu Bu. Jadi ketika hujan dikit nggak datang itu ngerasa teringat gitu kata-kata guru itu Bu. Maksudnya ya berarti kamu belum bersungguh-sungguh gitu. Dan ilmu yang dicari dengan tidak sungguh-sungguh itu ya nggak akan dapat sepenuhnya gitu. betul. Kata Guru Ulfa gitu. Ya, betul Ustazah. Jadi memang kita harus benar-benar istiqomah ya Ustazah. Ya istiqomah itu yang Benar-benar- sulit Bu ya. Iya betul, benar-benar harus tawadu juga gitu dalam belajar ini, karena tidak semua orang dikasih kesempatan yang sama sih kalau Anda bilang. Karena mungkin di luaran sana banyak orang yang sorenya tuh lebih asik, lebih seneng duduk ngobrol gitu, ketimbang harus repot-repot bawa kendaraan datang ke sini Ngaji buat belajar. gitu. Ya alhamdulillah mungkin Ana sih bersyukur ya Ana tidak di antara salah satu orang itu. Maksudnya Alhamdulillah. Allah masih membisikkan hati Ana nih untuk ayo semangat belajar, nggak apa-apa salah, ayo semangat gitu. Masa iya nanti dijewer sama ustazahnya, kan enggak gitu. Kalau ada PR Pernah nggak sih Bu dijewer? enggak sih alhamdulillah. Enggak sih Ustazah alhamdulillah. Ya ditegur-tegur biasalah, karena memang sudah sewajarnya seorang guru menegur murid itu sudah wajar ya, maksudnya untuk memperbaiki apa yang kurang di diri kita gitu. Bukan karena beliau marah, bukan, tapi memang karena mungkin kemampuan kita ada yang kurang tepat gitu. Jadi kami ngerasanya teguran adalah bentuk rasa kasih sayang buat kami. Jadi kami di rumah nanti akan selalu ingat, oh iya ini ada yang kurang, harus kami perbaiki. Di pertemuan esok harus kami perbaiki jauh lebih baik. Seperti itu sih Ustazah. Justru dengan kita dikoreksi kita ingat kesalahan kita di sini gitu Bu ya. Betul. Kalau kita salah dibiarin ya kita nggak tahu kalau itu kesalahan. Betul gitu Bu ya. Ustazah. Dan Ibu tahu sendiri kan kalau misalkan guru-guru di Masjidil Hufa terutama yang ngajar ummahat itu kan masih muda-muda. Betul. Ulfa dapat informasi kalau Ibu Sri itu benar-benar kayak menghormati guru gitu ya. Masya Allah. Padahal kan lebih muda gitu ya. Apa sih yang membuat Ibu itu termotivasi untuk oh ya harus menghormati meskipun lebih muda gitu dari usia? Karena menurut Ana gini, jangan pandang usianya, tapi ambil manfaat ilmu yang diberikannya. Jadi kita nggak bisa gitu memandang seseorang hanya karena usia gitu. Karena bisa jadi pengalaman beliau lebih dari kita yang usianya sudah dewasa. Jadi dari dulu tuh Ana berpegang siapapun orangnya, jangan kita lihat orangnya, tapi lihat apa yang dikatakannya. Jika memang itu bermanfaat, jika memang itu baik buat kita, ya itu yang kita ambil. Jadi Ana ngerasanya dengan ustazah-ustazah, mungkin kalau pada saat ngaji kami menganggapnya guru, tapi di luar kami menganggapnya teman sih ustazah. Karena kami kadang ngerasanya ustazah boleh curhat nggak? Ya kadang tanpa kami sadari setelah selesai mengaji kami cerita apa aja ya, tentang rumah tangga lah, tentang anak lah. Ya kami ngerasanya selayaknya jadi teman gitu ustazah. Jadi kami ngerasanya nggak perlulah kami melihat usianya, tapi kami perlu melihat ilmu yang beliau punya ini bagaimana buat kebermanfaatan hidup kami nanti ke depannya gitu. Ibu nggak takut dianggap kayak kok saya udah lebih berpengalaman daripada dia, kayak diguruin sih gitu? Nggak ada rasa seperti itu Bu? Alhamdulillah sih enggak sih ya Alhamdulillah ya, ustazah. Allah tidak hadirkan rasa-rasa seperti Enggak, itu Bu, alhamdulillah ya. enggak. Justru lebih banyak bersyukur sih, karena yang muda ini kan terkadang negurnya tuh jauh lebih santun sama kita. Jadi kita ngerasanya gini, kadang dengan yang seusia kita kadang ngerasa punya rasa sisi egois nih.
negornya gini banget. Tapi kalau sama yang lebih muda, oh masya Allah cara menegurnya berbeda. Jadi kami merasanya, oh iya betul. Oh iya ini harus diperbaiki. Jadi kami ngerasa nyaman sih Ustazah. Kalau sudah ngerasa nyaman tuh kayak gimana ya? Jadi tidak ada lagi kepikiran bahwa usia jadi patokan buat kami belajar dengan siapa gitu, enggak. Tapi ilmunya yang jadi patokan untuk kami. Oh iya beliau nih masya Allah ya ilmunya, ya Allah kita nih belum sampai loh kayak gini. Tapi beliau-beliau ini usianya boleh muda, tapi pematangan dalam hal agamanya masya Allah. Ya kami ini apalah gitu tanpa beliau-beliau ini yang sedang Masya Allah. belajar itu. Makanya anak ngerasanya ya, jadi buat anak patokan bukan usia itu bukan patokan untuk kita ambil manfaatnya gitu. Justru yang muda-muda kadang sharing dengan kita juga berbagi pengalaman gitu. Jadi Ya. kita jadi ngerasa termotivasi malah. Ibu sempat pernah ini ya menyumbang untuk Maskal Hufat atau Masya Allah. awal-awal pembangunan Maskal Hufat itu gimana Bu ceritanya? Gini Bu? anak mau cerita. Anak inget itu tahun 2019 akhir mau 2020. Itu kan era pandemi ya Ustazah. Kondisi ekonomi keuangan terus perusahaan tempat suami anak bekerja itu kebetulan kami punya usaha kecil-kecilan itu pandemi di mana-mana banyak yang tidak menyelesaikan proyeknya dengan baik gitu, pembayaran dan lain sebagainya. Itu jujurnya jadi titik klimaks buat kami berdua, saya dan suami gitu, ya Allah ujiannya kayak gini ya di luar sana, apa orang ngerasain hal yang sama ya sama kita. Kita itu harus berpikir perputaran keuangan tuh untuk bayar karyawan, untuk untuk biaya sekolah, kehidupan sehari-hari. Secara kan pekerjaan WFH semua, Ya betul betul. kan? Secara suami anak itu kan kerjaannya lapangan, Jadi nggak bisa proyek-proyeknya di WFH lapangan, gitu. betul. Sangat-sangat amat sulit gitu. Banyak proyek-proyek yang akhirnya cancel atau tidak berjalan semestinya. Terus Ana bilang, kita punya sedikit tabungan dari beberapa tahun kami nyimpen. Memang tidak banyak karena untuk investasi biaya sekolah anak, terus hal-hal yang tak terduga yang lainnya. Nah, Ana terus bilang, waktu itu seingat Ana, Mas Kanul sedang pembangunan dan pembelian kasur sama tempat tidur. Nah, Ya. waktu itu ada kajian Woki, waktu itu juga masih ada Ustazah Litia. Terus entah kenapa nih hati kayaknya daripada ini disimpan kita nggak jelas gitu, kenapa kita nggak bermuamalah dengan Allah gitu. Ya. Karena sedekah yang kita berikan sesungguhnya itu membuka jalan kebaikan buat kita sendiri gitu. Nah di tengah kebimbangan itu akhirnya anak izin sama suami, boleh tidak dari yang kita punya sedikit ini, Mas Kanul Hufaz sedang ada pembangunan, terus sedang ada kebutuhan untuk pembelian tempat tidur, pembelian ranjang katanya gitu, boleh tidak kalau misalkan sekiranya apa yang kita punya sedikit ini kita ikut sumbangsi, terlebih saya belajar di sana, saya bilang gitu. Ya. Terlebih saya belajar di sana, saya menuntut ilmu di sana, saya ingin punya bagian di sana gitu. Saya ingin Punya peran di dalam itu gitu betul, ya. saya pengen dilihat gitu, dilihat dalam artian saya tuh ketika saya pandang nih gedung Maskal Hufat, oh masya Allah, saya berpartisipasi loh gitu, walaupun dalam hati kecil saya tidak banyak, tapi saya ngerasa ya masya Allah setiap apa yang saya lihat tuh saya selalu berdoa, ya Allah semoga ini makin besar dan makin besar. Jadi motivasi gitu buat saya sendiri. Jadi akhirnya suami mengizinkan, oh ya udah silakan digunakan. Padahal kebutuhan kami dan sedang banyak-banyaknya. Terus ya sudah kata suami saya, ya sudah kita lillahi ta'ala aja, dia bilang gitu. Kalaupun memang Allah ganti itu haknya Allah, tapi kita memberi secara ikhlas aja gitu, semata-mata karena ikut berperan dengan santri gitu. Dia bilang setiap yang dipakai terus digunakan apalagi oleh santri, mudah-mudahan satu ayat yang keluar kita ada di situ, kata suami gitu. Iya ya yang iya ya udah coba. Akhirnya Ana coba tuh, Ana memberikan sedikit gitu. Terus qadarullahnya 3 bulan setelah itu masa pandemi masih berjalan. Itu yang tadinya proyek-proyek dan lain sebagainya, pekerjaan suami yang tadinya agak tersendat, Allah mudahkan Ustazah. Wasilah Masya Allah, sedekah ya Bu ya. betul, Allah mudahkan, benar-benar Allah mudahkan. Allah kasih begitu banyak kemudahan buat keluarga Ana gitu sampai akhirnya bisa survive, bisa bertahan. Dan ya itu tadi,
anak-anak dikasih kemudahan untuk bisa menghafal ayat demi ayatnya. Masya Kayak Ana Allah, bilang, yang ya tadinya Allah, kesulitan Bu ya. betul. Makanya Ana bilang, ya Allah tuh maha baik ya. Terus Allah tuh maha baik kalau kita mau berbuat baik gitu. Kalau kita mau ikhlas gitu, Allah tuh maha baik. Makanya Ana bilang, eh, selalu tanemin dalam hati gitu ke anak-anak, juga bilang seberapapun rezeki yang kita punya, di situ ada rezeki orang lain gitu. Betul. Terus jangan pernah kita memakan hak orang lain. Paling penting kalau Ana bilang gitu, selalu deket-deket sama Quran deh. Karena apa ya, sebaik-baik kematian ya kematian yang selalu lisannya tuh menyebut nama Allah. Jadi Ana ngerasanya, Masya Allah. Dan Ana itu ngedapetin anak-anak ini qadarullah ya Ustazah. Ini juga sama sih keutamaan sedekah yang Ana punya. Jadi dulu Ana itu mengikuti salah satu kajian Ustadz untuk sedekah ya. Ana nggak punya anak tuh 7 tahun Ustazah. 7 tahun belum 7 tahun. dikaruniain anak Bu. 7 Masya tahun Allah. sudah berbagai macam cara kami lakukan, program dan lain sebagainya, sampai akhirnya ada di titik kelemahan Ana pasrah. Ana sama suami lillahi ta'ala, sudahlah kita lillahi ta'ala aja. Kalaupun mungkin Allah gariskan kita punya keturunan, moga-moga keturunan kita yang soleh. Amin. Terus kalaupun memang belum, ya kita masih bisa menyantuni saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu gitu. Akhirnya kami berkomitmen, ya udah kami udah pasrah, kami tidak melakukan program, kami tidak apa gitu. Nah di tengah kondisi seperti itu ditambah suami kontrak kerjanya putus Ustazah. Kami ngontrak, kami tinggal ngontrak, suami kerjaan putus, itu menjelang Idul Fitri itu tahun 2010 2011 tuh kontraknya habis selama 6 bulan, nganggur, gak punya apa-apa, gak ada apa-apa gitu, sampai akhirnya kami punya investasi di tabungan itu untuk yaitu jangka panjang kami sebenarnya, dan itu beku hanya gitu aja, nggak pernah ditambah, nggak pernah dikurang, sampai akhirnya Ana itu ikut orang tua kajian ke Bandung. Coba yuk kita ke Pusdiklat Bandung, ada kajian di Bandung. Saya ikut, betul. Saya menabung di salah satu bank pemerintah. Lalu saya kondisinya pada saat itu uang hanya ada di situ. Lalu sebelum cerita itu saya berangkat ke Bandung, malamnya itu kami di kantong cuma punya uang 75.000. Main ke rumah orang tua, tinggal ngontrak, nggak ada beras, nggak ada, cuma punya 75.000. Di sepanjang jalan mau menuju kontrakan, entah bagaimana Allah menggerakkan mata kami melihat di sebuah ruko ada bapak-bapak lagi tiduran. Di hati kok rasanya sedih gitu ngeliat bapak-bapak itu tiduran pakai sarung di pinggiran jalan gitu, di salah satu ruko. Jalanlah saya lewat aja gitu, tapi hati tuh kok gak tenang gitu, ya Allah kok gak enak ya, kenapa ya gitu. Sampailah saya mau masuk ke kontrakan saya, ada warung makan Padang. Saya berhenti suami saya, Pak berhenti dulu, kenapa? Beli nasi buat siapa? Kata suami, itu tadi di sana ada bapak-bapak lagi tiduran, kasihan deh kayaknya belum makan, tapi uang kita tinggal segini. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya beli nasi tuh saja, saya beli nasi, saya beliin minum, habislah tuh uang yang 25.000. Lalu baliklah saya ke sana. Saya balik ke sana, si bapak-bapak lagi tidur pakai sarung. Pak, ini saya ada sedikit rezeki, moga ini bermanfaat buat Bapak. Jadi uang yang 75, sisanya 50 itu saya kasihin ke dia. Semua? Iya. Dan padahal udah gak punya uang lagi tuh Bu? Enggak, sama sekali di kantong gak ada uang. Bismillah aja percaya gitu Bu ya. Terus udah gitu terus si bapak itu nerima. Terus entah bagaimana si bapak itu ngucap begini Ustazah, entah Ustazah percaya atau tidak, tapi si bapak itu ucap begini, insya Allah dalam waktu dekat nanti punya anak ya Neng. Padahal beliau tidak bertanya saya ini punya anak atau tidak. Beliau tidak bertanya, oh bapak tahu gitu, saya belum punya anak Pak. Saya bilang gitu, insya Allah punya anak soleh, bager, dia bilang gitu. Saya juga ngerasa, oh Masya Allah, ya kita aminkan lah ya, karena saya nggak tahu beliau itu siapa, saya aminkan siapapun beliau, saya aminkan, amin. Terus dia memanjatkan doa-doanya gitu, ya kita berdua tangannya menghadap, amin 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 rabbal alamin. Saya bilang, syukur Bapak, ayo terima kasih. Bapak benar nggak mau tinggal sama kami di kontrakan? Nggak Neng, nggak apa-apa, Bapak mau istirahat di sini, nanti mau lanjut jalan gitu. Pulanglah kami ceritanya ke kontrakan. Sebulan 2 bulan tidak ada kabar apa-apa gitu, sampai akhirnya saya harus pengen ikut kajian ke Bandung. Ya udah ikut kajian ke Bandung, ke Pusdiklat Bandung.
ikut ke sana sama ibu saya. Nah, sepulang di sana saya di Bandung, siangnya itu ada yang datang ke rumah saya Ustazah. Itu satpam bank yang tempat saya nabung. Terus dia datang, carilah nama saya. Karena alamat saya masih alamat tinggal orang tua, dicarilah alamat orang tua saya. Adanya bapak, karena saya sama ibu pergi ke Bandung. Ada sama suami saya. Ditanyalah, "Bapak benar ini rumahnya Sri Haryanti?" Dia bilang gitu. "Iya, kenapa?" Karena orang tua tuh awamnya dengan bank, dikiranya saya punya pinjaman. Jadi orang tua tuh udah ketakutan, terlebih itu yang datang satpam. Besok dipanggil ke bank ya Pak, terlebih kalimatnya seperti itu. Langsunglah saya ditelepon, "Ayo balik cepetan, kenapa? Ini ada satpam dari bank ini," gitu. Katanya nyuruh datang ke bank, katanya ada panggilan gitu. Saya tuh yang sama sekali dek aja, saya nggak punya hutang. Orang tua saya nangis-nangis karena dipikirnya saya punya hutang. Kok saya nggak punya urusan, kok dipanggil ke Betul, bank gitu Bu ya. nangis. Akhirnya saya pulang ke Bandung, saya datang ke bank itu. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Allah ya, kalau sudah berbuat baik sama hambanya tuh nggak kira-kira. Langsung Allah balas. Ana menang undian saja. Undian? Betul. Masya Allah, habis sedekah menang. Itu mungkin Bu ya wasilah. Iya, Ana dapat undiannya 200 gram logam mulia. Uang Ana nggak ada segitunya di bank Ustazah. Itu kalau tuker uang berapa tuh? Ya Allah, itu kisaran waktu itu sih, emas waktu itu 100 jutaan ya. Masya Allah. Tuh, ada tuh yang sampai nggak percaya gitu, ini benar Pak? Iya, coba datang ke bank pusat, coba gini urus gini. Ana urus tuh ceritanya, ternyata qadarullah benar. Ana ya Allah sujud syukur banget. Itu bukan sesuatu yang membahagiakan, maksudnya itu bahagia buat Ana, tapi bukan sesuatu yang lebih bahagia dari setelahnya. Masih ada lagi kejutan yang Allah kasih. Setelah itu, setelah Ana dapat uang itu, alhamdulillah Ana dikasih juga kemudahan sama Allah bisa beli tanah yang sekarang rumah Ana tempati di Jombang. Betul. Setelah membangun rumah, ya Allah Ustazah, Allah tuh maha baik. Tahunnya Ana 7 tahun tidak punya anak, tiba-tiba Ana dikasih anak Ustazah. Tiba-tiba Ana 7 tahun penantian, setiap bulan harus cek tespek yang nangis meraung-raung, dan sudah di titik kepasrahan, sudah di titik ya Allah, terserah bagaimana cara Allah mau membawa hamba ini seperti apa, terserah. Ana udah pasrah lillahi ta'ala. Ana ikhlas ya Allah, kalaupun mungkin cobaannya Ana nggak punya anak, ikhlas. Yang penting kita ada ikhtiar Bu ya. Iya, Ana dikasih rumah sama Allah. Setelah rumah selesai, Ana dikasih anak. Itu si Allah lebih dari sekedar hanya dapat undian yang kemarin, tapi itu Masya Allah. Dan Ana inget lagi tuh akhirnya sama si bapak itu. Ana inget lagi, terus Ana inget lagi Ustadz yang waktu itu ceramah dibilang kita tuh bersedekah sama Allah, kalau kita ikhlas dibalas puluhan kali lipat gitu. Ya Ana percaya itu, dan yang lebih Ana percaya ya Allah, ternyata Allah tuh memudahkan semua urusannya gitu. Ketika kita udah lillahi ta'ala, udah pasrah, Ana dikasih anak, ya Allah, itu yang ngebuat Ana bener-bener ya Allah, ternyata Allah tuh sayang ya kalau hambanya sudah benar-benar pasrah gitu, menyerahkan jiwanya tuh nggak lagi menghamba sama manusia gitu. Karena dulu kan Ana program ya, jadi Ana bergantungnya sama dokter gitu. Jadi program-programnya dikasih dokter Bu ya. Kok dokter ini begini, apa yang kata dokter Ana jalanin. Ternyata harusnya tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada yang menciptakannya. Itu kita kesalahan. Tetap ikhtiar lewat manusia, tapi tetap berharapnya ke Allah gitu. Betul, makanya setelah itu Ana Masya Allah ya, perjalanannya tuh setelah punya anak makin kemari, Allah tuh benar-benar masih ngasih banyak kemudahan, padahal di tengah-tengah banyak dosa, banyak kesalahan, kehilafan yang Ana buat itu kayaknya nggak sebanding gitu dengan kasih sayang yang Allah kasih. Terus dikasih lagi tempat buat belajar ilmu ngaji di sini, itu yang Masya Allah, yang benar-benar buat Ana ya Allah, kok Allah sayang banget ya gitu. Kayak masih dituntun tuh ya. Kok Allah sayang banget ya, mungkin padahal udah berulang kali gitu Ana ninggalin beliau gitu, ada udah berulang kali mungkin Ana lupa, mungkin di saat lagi Ana seneng Ana lupa ngucap syukur gitu. Tapi kok Masya Allah, Allah tuh sayang banget gitu sama Ana gitu. Sampai hari ini pun Ana dipertemukan dengan orang-orang yang baik gitu. Masya Allah. Pasti dikasih tempat dan lingkungan yang baik gitu. Sampai Ana ngerasanya oh Masya Allah, kayaknya tuh ngerasa ya Allah, kayaknya malu gitu kalau nggak berbuat lebih baik lagi, jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu di hadapan Allah. Kayaknya malu Ustazah dengan segitu banyaknya Allah udah kasih Bu. Gitu. Betul, kayaknya malu gitu. Jadi kayaknya mungkin memang belum sempurna, tapi
mudah-mudahan Allah terima sih, berharapnya Ya, gitu sih amin. Ustazah. Mudah-mudahan yang sekecil itu bisa dilihat sama Allah, itu aja sih. Makanya Ana ngerasanya ya Allah, Allah tuh jaga banget gitu. Bisa ketemuin sama lingkungan yang baik, ketemu sama ustazah-ustazah Maskanul Hufaz yang baik, terus setiap waktu masih bisa belajar dan mendengarkan Al-Quran gitu. Sebuah kenikmatan yang luar biasa sih Masya menurut Allah, Ana. lebih dari apapun Bu ya. Betul Karena ustazah. lingkungan yang baik itu benar-benar mahal sekali Bu Betul, harganya. betul. Walaupun saya bukan keluarga perigi, tapi saya bisa masuk di Maskanul Hufaz, menurut saya punya privilege gitu loh Iya, ustazah ngerasanya. Masya Allah. Apalagi kan tidak semua orang ya bisa di sini gitu maksudnya. Jadi saya ngerasanya oh Masya Allah, inilah cara Allah yang Masya Allah. Saya kadang Tetap eh, nuntun kita untuk berada di betul, tempat yang baik Bu ya. iya betul, di luar batas kemampuan saya untuk menerka gitu. Ya Allah, ternyata nikmat banget ya ada di tengah-tengah santri Maskanul Hufaz. Masya Masya Allah, Allah. nikmat banget tau ustazah. Makanya kadang rasanya kalau ngedenger gitu, pada ngumpul, pada belajar, entah itu bahasa Arab, entah itu apa, kayak ngerasa aduh pengen duduk di tengah-tengahnya gitu loh. Ikut bareng Iya, belajar gitu pengen Bu duduk ya. gitu di tengah-tengahnya. Masya Masya Allah. Allah. Kayaknya nikmatnya luar biasa ya. Semoga Allah istiqomahkan kita Masya Bu ya. Allah, amin 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 amin. Dan kadang kalau kita lalai, kita lagi malas ibadah, kita ingat lagi ibadah kita cuma sedikit dan belum tentu semuanya keterima Betul. dan nggak sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah Betul. kasih gitu. Jadi kayak Iya. malu semisal kalau kita tuh kayak lalai gitu Bu ya. Makanya pada saat kita dan Ustazah Ai WA, Pusri bisa isi podcast gak lagi nanya untuk apa dan gimana, saya jawab insya Allah saya bisa Ustazah. Karena saya apa? Saya ingin punya peranan di Maskanul Hufaz. Masya Allah, amin. Makanya saya insya Allah saya bisa, karena saya udah begitu banyak dapat manfaat dari Maskanul Hufaz gitu. Terus hanya meluangkan waktu sedikit gitu untuk sharing gitu. Wah, saya udah nggak tanya lagi buat apa dan gimana, bagaimana, udah nggak saya tanya prosesnya, tapi Masya saya Allah. iakan saja. Nggak tahu, pokoknya saya cuma pengen punya peranan di Maskanul Hufaz walaupun cuma sedikit. Amin, insya Allah. Terus setelah belajar di Maskanul Hufaz selama 2 tahun Bu ya? Iya, kurang lebih saja. 2 tahun. Keberkahan apa sih yang Ibu dapatkan dalam rumah tangga, pribadi, terus ke anak-anak juga? Wah, Masya Allah ya Ustazah, kalau ditanya keberkahan kayaknya nggak bisa dihitung pakai jari ya Ustazah. Karena setiap waktu, setiap menit itu Masya Allah nikmat banget. Contohnya ya Alhamdulillah rumah tangga jauh lebih tenang gitu, Masya Allah. karena kami akhirnya membiasakan setelah sholat itu murojaah, Masya atau Allah. paling tidak kami mengoreksi bacaan gitu. Terus Bareng juga suami dan anak Bu ya? iya, terus membiasakan yang tadinya mungkin kami sholat gitu masih ntar lagi, setelah kami belajar mengaji di sini terus ngelihat anak-anak santri kalau ajan sudah buru-buru, jadi kami ngerasa oh iya ya, kapan lagi kita kayak gitu, cuma beda tempatnya aja. Ibaratnya kayak Masya gitu. Allah. Jadi mulai menata diri, mulai menata rumah tangga menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Hampir semua kehidupan yang Allah kasih itu berkah gitu. Allah perbaiki, Iya Allah betul. hilangkan masalah-masalah, Allah Betul. ringankan beban-beban Bu ya. Betul Ustazah. Makanya Masya Masya Allah Allah. nikmat banget ya pokoknya. Ibu kira-kira ada nggak motivasi untuk disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton podcast? Oh Masya Allah ya, kalau motivasi sih menurut Ana ini, selagi kita masih ada umur, selagi masih Allah kasih kita kesempatan untuk belajar, manfaatkan waktu yang kita punya sebaik mungkin, karena itu akan jadi bekal kita suatu saat nanti di yaumil akhir, di alam kubur, di padang mahsyar. Kayaknya semua itu akan dipertanyakan oleh Allah, kemana waktu yang kau gunakan gitu, dengan siapa engkau bergaul, apa manfaatnya yang kamu dapatkan dari pergaulanmu itu sih. Makanya sebaik mungkin gunakan waktu, walaupun mungkin kita sekarang sebagai ibu rumah tangga gitu, dengan kesibukan banyaknya kesibukan kita, tapi sedikitnya luangkan waktu, harus bisa meluangkan waktu untuk terus belajar dan belajar bersama Al-Quran, belajar fikih dan lain sebagainya. Pokoknya belajar mengenal agama ini lebih dalam gitu, karena makin kesini dunia itu semakin, menurut Ana, semakin menjauhkan kita dari rasa iman, karena kita sudah terbuai dengan gadget, terbuai dengan lingkungan, sampai kadang juga kita lupa bahwa hakikatnya kita diciptakan di dunia itu untuk beribadah gitu. Malah justru ibadah kita kesampingkan keseringan, karena itu tadi banyak faktor yang mempengaruhi. Makanya semakin
semakin kita mendekati usia kita yang senja, baik muda maupun yang tua, menurut Anda harus pandai-pandai meluangkan waktu dalam hal agama. Itu salah Masya satunya yang Allah. penting banget sih. Ya Allah, Ibu Sri, terima kasih sudah menginspirasi kami semua, Sama-sama, Ibu. Ustazah. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajarannya dari Ibu Sri. Masya Allah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang di belakang layar udah nemenin kita di sini, dan terima kasih juga untuk teman-teman podcast yang udah setia mantengin podcast kami. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajarannya dari Ibu Sri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Iqbal Maulana. Suatu saat saya akan menjadi pengusaha yang sukses. Saya Ulfa. Selain menjadi penghafal Quran, melalui gambar yang saya ambil, saya berharap mampu menyampaikan pesan dakwah. Saya Khadijah, menjadi pendakwah adalah jalan hidup yang saya pilih. Nama saya Sultan, menjadi ulama besar adalah impian saya di masa depan. Halo teman-teman, nama saya Maryam. Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Mari wujudkan cita-cita para penghafal Al-Quran dengan bergabung bersama kami menjadi orang tua asuh. BBM Bincang Bareng Mapas.